Ancaman korupsi dan gratifikasi adalah hambatan yang harus kita singkirkan. Kasus korupsi di Indonesia bukan fenomena baru. Keberadaannya dapat ditelusuri jauh ke belakang melintasi era kerajaan, kolonialisme, masa kemerdekaan hingga reformasi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi semacam warisan struktural yang terus bermutasi dan beradaptasi seiring pergantian zaman dan sistem pemerintahan. Korupsi menampilkan dirinya sebagai benang merah yang menghubungkan berbagai periode sejarah bangsa. Praktek ini berawal dari penyelewengan kekuasaan yang bersifat feodalistik, kemudian berlanjut melalui sistem birokrasi kolonial yang permisif terhadap rent-seeking. Hingga akhirnya terinstitusionalisasi di masa-masa kemerdekaan. Kontinuitas ini membuktikan bahwa korupsi bukanlah penyimpangan episodik, melainkan hasil dari kelemahan mendasar pada cara pandang kekuasaan. Setiap perubahan rezim politik, dari Orde Lama yang sentralistik, Orde Baru yang korup secara sistematis, hingga reformasi yang terdesentralisasi, hanya mengubah modus, bukan menghilangkan esensi kejahatannya. Korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan, di mana pungutan berupa upeti atau pajak dari rakyat oleh para penguasa dan bangsawan seringkali menjadi praktek yang memberatkan. Saat masa kolonial Belanda, korupsi menjadi bagian dari sistem. Pegawai pemerintah kolonial dan elit lokal seringkali melakukan pungutan liar, berupa suap dan nepotisme. Sistem birokrasi yang feodalistik dan patrimonial, di mana kekuasaan dianggap sebagai hak milik pribadi, memberikan banyak celah bagi penyalahgunaan wewenang. Pada era Orde Lama hingga Orde Baru, meskipun upaya pemberantasan formal dilakukan, korupsi justru menjadi semakin sistematis dan terpusat. Di bawah Orde Baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi budaya yang mengakar kuat, memanfaatkan monopoli kekuasaan dan minimnya pengawasan. Di era reformasi yang seharusnya membawa semangat anti-KKN, korupsi justru menyebar secara masif ke seluruh elemen penyelenggaraan negara. Dari pusat hingga daerah, otonomi daerah yang awalnya dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan, justru membawa lahan baru korupsi di tingkat lokal. Korupsi terus ada karena setiap pergantian kekuasaan hanya mengubah bentuk dan pola. Namun, akar kultural dan sistemiknya tidak pernah dicabut secara tuntas. Korupsi terus berlanjut karena ia telah menemukan habitat yang subur dalam aspek budaya dan mentalitas masyarakat. Hal ini dipicu oleh sisa-sisa budaya feodalistik patrimonial yang menganggap jabatan publik adalah privilege yang dapat digunakan untuk memperkaya diri atau kelompok, bukan sebagai amanah. Dorongan internal juga kuat, seperti sifat serakah dan tuntutan gaya hidup konsumtif yang tinggi. Keserakahan manusia yang tidak pernah merasa cukup membuat pejabat mencari jalan pintas, terlepas dari seberapa besar pendapatan yang sudah mereka terima. Situasi ini diperparah oleh budaya impunitas di kalangan elit dan sikap permisif dari sebagian masyarakat. Anggapan bahwa hukuman bagi koruptor itu ringan dan bisa dinegosiasikan tidak menciptakan efek jera sehingga korupsi terus diulang.
Faktor sistematis yang membuat korupsi sulit berakhir meliputi sistem politik yang berbiaya sangat tinggi. Untuk menduduki jabatan publik dibutuhkan modal finansial besar, sehingga korupsi menjadi cara untuk mengembalikan modal politik tersebut. Selanjutnya, sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, seringkali tidak berfungsi secara optimal. Banyak peraturan dan prosedur birokrasi yang kompleks, terutama dalam perizinan dan pengadaan barang atau jasa, yang sengaja atau tidak sengaja menciptakan celah untuk pencarian keuntungan ilegal. Dan yang paling krusial adalah penegakan hukum. Hukuman yang dijatuhkan seringkali tidak setimpal dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Diskriminasi dalam penegakan hukum ini membuat para pejabat tinggi merasa terlindungi dan aman untuk terus melakukan korupsi. Kekuasaan di setiap era selalu menyediakan peluang, sedangkan keserakahan menyediakan motif. Adaptasi intelek para pelaku korupsi memastikan bahwa setiap upaya pencegahan hanya menghasilkan inovasi baru dalam praktek kejahatan tersebut. Selama biaya politik tetap tinggi, pengawasan internal lemah, dan penegakan hukum dianggap tumpul ke atas, warisan struktural korupsi ini akan terus bermutasi, menantang intelek para penegak hukum dan reformis untuk mencari solusi yang benar-benar bisa mencabut akar masalahnya. Secara ringkas, korupsi terus berlanjut karena ia adalah perpaduan kompleks antara kegagalan sistem politik, lemahnya penegakan hukum, dan krisis moral yang telah mengakar kuat dalam birokrasi dan budaya politik Indonesia dari waktu ke waktu. Korupsi dapat sedikit demi sedikit menghilang melalui penerapan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, berfokus pada 3 dimensi utama: penguatan sistem untuk menutup celah, penindakan yang efektif untuk menciptakan efek jera, dan reformasi budaya serta moralitas bangsa. Langkah awal yang krusial adalah menutup peluang terjadinya korupsi. Karena kejahatan ini selalu tumbuh subur di tengah ketidakjelasan dan kerumitan birokrasi. Hal ini diwujudkan melalui reformasi birokrasi dan digitalisasi. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus dilakukan secara menyeluruh dan semua layanan perizinan secara online. Digitalisasi secara fundamental menghilangkan interaksi tatap muka yang sering menjadi tempat terjadinya suap dan pungutan liar, secara otomatis meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pencegahan juga harus dilakukan dengan perbaikan kondisi internal pegawai, pemberian penghasilan yang layak dan sebanding dengan tanggung jawab harus diimbangi dengan kewajiban pelaporan dan audit kekayaan yang ketat, guna menekan motif keserakahan. Selain itu, penyederhanaan regulasi dan penghapusan aturan yang tumpang tindih mutlak diperlukan, sebab semakin sederhana dan jelas aturannya, maka semakin sedikit celah untuk negosiasi ilegal. Penindakan yang kuat dan konsisten sangat penting untuk menciptakan efek jera
dan memutus budaya impunitas yang selama ini mengakar. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku, termasuk pejabat tinggi politik dan penegak hukum sendiri, tanpa toleransi terhadap intervensi. Hukum harus tajam ke atas dan tidak hanya menyasar pelaku kelas 3. Fokus penindakan tidak hanya pada hukuman penjara, tetapi juga ada pemulihan aset negara. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa korupsi sama sekali tidak menguntungkan, sehingga pelaku kehilangan motivasi finansial. Untuk mendukung proses ini, perlindungan pelapor harus diperkuat, baik dari sisi hukum maupun keamanan, karena mereka adalah mata dan telinga penting dalam mengungkap kasus. Korupsi adalah masalah budaya dan mentalitas yang mengakar, sehingga perubahannya memerlukan investasi jangka panjang dalam nilai-nilai dasar. Pendidikan anti korupsi harus diterapkan secara berkelanjutan, mulai dari usia dini hingga di lingkungan kerja. Ini bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan rasa malu terhadap tindakan korup. Di sisi lain, peran serta publik perlu ditingkatkan melalui peningkatan partisipasi dan pengawasan publik yang aktif dari masyarakat sipil, media, dan akademisi. Semakin tinggi tingkat transparansi dan pengawasan eksternal, maka semakin sulit korupsi disembunyikan. Akhirnya, kunci fundamentalnya adalah keteladanan seorang pemimpin. Pejabat dan pemimpin tertinggi wajib menunjukkan integritas yang tidak diragukan, menolak konflik kepentingan, dan menghindari gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan penghasilan resmi mereka. Dengan menjalankan 3 dimensi strategi ini secara konsisten dan simultan, frekuensi dan skala korupsi dapat ditekan secara progresif, memungkinkan praktek kotor ini untuk berangsur-angsur menghilang dari tatanan negara. Ancaman korupsi dan gratifikasi adalah hambatan yang harus kita singkirkan.